pekerjaannya hanya mencari kayu di hutan. Sudah lama sekali Borondo ingin mempunyai seorang anak, tapi dia hanya seorang janda miskin. Lagi pula sudah tua, mana bisa dia mendapatkan anak? Pada suatu hari, sehabis mengumpulkan kayu di hutan, Borondo duduk beristirahat sambil mengeluh. Seandainya aku mempunyai anak, beban hidupku agak ringan, sebab ada yang membantuku bekerja. Tiba-tiba bumi bergetar, seperti ada gempa bumi. Di depan Borondo muncul raksasa bertubuh besar dan wajahnya menyeramkan. Borondo takut melihatnya. Hai Borondo, kamu menginginkan anak ya? Aku bisa mengabulkan keinginanmu, kata raksasa. Itu dengan suara keras. Benarkah? Tanya Borondo. Rasa takutnya mulai menghilang. Benar, tapi ada syaratnya. Kalau anakmu sudah berumur 16 tahun, kau harus menyerahkannya kepadaku. Dia akan menjadikan santapanku, jawab raksasa itu. Karena begitu inginnya dia punya anak, maka Borondo tidak berpikir panjang lagi. Yang penting segera punya anak. Baiklah, aku tidak keberatan, jawab Borondo. Kemudian raksasa itu memberi biji mentimun kepada Borondo. Borondo segera pulang dan menanam benih itu di halaman belakang. Setiap hari Borondo menyirami biji timun itu. Ajaib, 2 minggu kemudian tanaman itu sudah berbuah. Buahnya lebat sekali. Di antara sekian banyak buah mentimun yang tumbuh, ada satu buah yang sangat besar. Warnanya kekuningan. Kalau tertimpa sinar matahari, buah itu berkilau seperti emas. Borondo sangat tertarik pada buah mentimun yang besar itu. Ia memetiknya dan membawa pulang buah yang paling besar itu. Sampai di rumahnya, Borondo mengambil pisau dan membelah buah itu. Lalu, ia membukanya dengan hati-hati. Ajaib, ternyata ada seorang bayi perempuan yang cantik. Ternyata raksasa itu tidak berbohong, gumam Borondo. Sekarang aku punya anak perempuan. Aduh, senangnya hatiku. Borondo sangat gembira. Ia menamakan bayi mungil itu Timun Emas. Hari, bulan, dan tahun pun berganti. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis jelita. Borondo sangat menyayangi Timun Emas. Pagi itu sangat cerah. Borondo dan Timun Emas bersiap pergi ke hutan untuk mencari kayu. Tiba-tiba, bum, 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 bumi bergetar lalu disusul suara tawa menggelegar. Hai Borondo, keluarlah. Aku datang untuk menagih janji, kata raksasa itu. Gemetar seluruh tubuh Borondo, cepat-cepat ia memeluk Timun Emas lalu membisikkannya agar gadis itu sembunyi di kolong tempat tidur. Lalu Borondo keluar menemui raksasa itu. Aku tahu kedatanganmu kemari untuk mengambil Timun Emas. Berilah aku waktu 2 tahun lagi. Kalau Timun Emas aku berikan sekarang, tentu kurang lezat untuk disantap. Umurnya masih kecil. Benar juga. Baiklah, 2 tahun lagi aku akan datang. Kalau bohong, kamu akan kutelan mentah-mentah, ancam raksasa itu. Sambil tertawa, raksasa itu pergi meninggalkan rumah Borondo. Borondo menghela napas lega. Kemudian ia masuk ke dalam rumah, menghampiri anaknya yang masih bersembunyi di kolong tempat tidur. Anakku, keluarlah. Raksasa itu sudah pergi, kata Borondo. 2 tahun kemudian, Timun Emas sudah dewasa. Wajahnya semakin cantik, kulitnya kuning langsat. Tapi Borondo cemas jika teringat akan janjinya kepada si raksasa. Pada suatu malam, ketika Borondo sedang tidur, ia mendengar suara gaib dalam mimpinya. Hai Borondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang petapa di Bukit Gandul. Esok harinya, Borondo pergi ke Bukit Gandul. Di sana ia bertemu dengan seorang petapa. Petapa itu memberikan 4 bungkusan kecil yang isinya biji timun, jarum, garam, dan terasi. Borondo menerimanya dengan rasa heran. Sang petapa
menerangkan khasiat benda-benda itu. Sesampainya di rumah, ia menceritakan perihal pemberian petapa itu. Kemudian kepada Timun Mas, anakku, mulai saat ini kamu tidak perlu cemas. Kamu tak perlu takut kepada raksasa itu, sebab kamu sudah memiliki penangkalnya. Berdoalah selalu supaya Tuhan menyelamatkanmu, kata Borondo. Terima kasih, Bu. Demikianlah hari pun berganti hari, hingga pada suatu ketika Borondo sedang menjahit baju untuk Timun Mas, tiba-tiba bumi berguncang, petanda raksasa datang. Raksasa itu datang lagi rupanya, gumam Borondo. Benar saja, tak lama kemudian raksasa itu sudah berada di ambang pintu. Ho, 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 mana Timun Mas? Ayo, cepat serahkan dia padaku. Aku sudah sangat lapar, kata raksasa dengan suara menggelegar. Borondo keluar dengan tubuh gemetar. Baiklah, aku akan membawa dia keluar, kata Borondo. Dia segera masuk ke rumah, diambilnya bungkusan pemberian sang petapa, kemudian diberikan kepada Timun Mas. Anakku, bawalah bekal ini. Pergilah lewat pintu belakang sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Bu. Timun Mas segera berlari lewat pintu belakang. Ingat anakku, jangan sampai lupa petapa. Kau masih ingat bukan? Ingat, Bu. Baik, sekarang cepat larilah. Tidak berapa lama kemudian raksasa sudah memanggil Borondo. Borondo, mana Timun Mas? Suara raksasa itu terdengar tidak sabar. Maafkan aku, raksasa. Ada apa? Timun Mas ternyata sudah pergi. Apa kau bilang? Geram raksasa itu. Maafkan aku. Kurang ajar, mengapa kau tidak bilang sejak tadi? Dengan marah raksasa itu segera mengendalikan pandangan ke sekeliling. Lama dari kejauhan, ia melihat seorang gadis sedang berlari cepat di padang rumput. Hehehe, mau lari kemana kau gadis kecil? Dengan modal tubuhnya yang besar dan kesaktiannya, raksasa itu segera melangkahkan kakinya. Ia tidak perlu berlari kencang, namun langkah-langkahnya yang lebar bagaikan gerak kaki kuda yang berlari cepat. Timun Mas yang berada di kejauhan dalam tempo singkat sudah hampir diusirnya. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak raksasa itu. Karena terus-menerus berlari, Timun Mas mulai kelelahan. Dalam keadaan terdesak, Timun Mas teringat akan bungkusan pemberian sang petapa. Apa yang harus kulakukan? Tanya Timun Mas kepada dalam hati. Dia teringat akan pesan ibunya, cepat diambilnya biji timun dalam bungkusan lalu ditaburkan di sekitarnya. Sungguh ajaib, biji timun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti ketika melihat buah mentimun terhampar di hadapannya. Hahaha, buah mentimun itu akan dapat menambah tenagaku, kata si raksasa. Sejenak ia menangkap Timun Mas yang terus berlari kencang menjauhinya. Hehehe, tidak mengapa bocah manis, larilah sekuat tenagamu. Sebab nanti aku akan dapat menyusulmu. Lalu ia mencabuti timun-timun itu sekalian dengan daunnya yang masih muda. Dengan rakus ia segera melahap buah yang ada sampai tak satu pun tersisa. Hehehe, habis sudah. Sekarang tenagaku bertambah kuat. Aku pasti akan menangkap gadis kecil itu. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar Timun Mas. Hanya dalam beberapa gerakan kaki saja ia sudah dapat menyusul Timun Mas. Timun Mas ketakutan. Lalu ia mengambil jarum dari kayu bambu yang potong kecil-kecil. Di saat yang kritis, Timun Mas menaburkan jarum ke tanah. Sungguh ajaib. Jarum-jarum itu berubah menjadi pedang bambu yang lebat. Raksasa itu berusaha menembusnya, namun tubuh dan kakinya terasa sakit karena tergores dan tertusuk bambu yang patah. Ia pantang menyerah dan berhasil melewati hutan bambu itu terus mengejar Timun Mas. Hai Timun Mas, jangan harap kamu bisa lolos, seru si raksasa sambil menumpuk untuk menangkap Timun Mas. Dengan sigap Timun Mas melompat ke samping dan berkelit menghindar. Oh, hampir saja aku tertangkap. Timun Mas
terengah-engah. Keringat mulai membasahi tubuhnya. Dia ingat pada urusan pemberian petapa yang tinggal dua itu, isinya garam dan terasi. Dia segera membuka tali pengikat bungkusan garam. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya tercebur dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang ke tepi. Ia kembali mengejar timun emas. Merasa dipermainkan, kemarahan raksasa itu semakin memuncak. Bocah kurang ajar, kalau tertangkap akan kutelan kau bulat-bulat. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia terus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Timun emas melemparkan bungkusan yang terakhir. Terasi itu langsung dilempar ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Raksasa itu terkejut sekali. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri. Ia mentah-mentah, tapi usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Timun emas, tolonglah aku. Aku berjanji tidak akan memakanmu. Raksasa itu meminta belas kasihan. Tapi huruf panas itu menyelam tubuh si raksasa. Kini timun emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Ia segera berjalan ke arah rumahnya. Dari kejauhan nampak Borondo berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Syukurlah anakku, kata Borondo setelah keduanya saling mendekat. Mereka berpelukan dengan rasa haru dan bahagia. Oke, sip. Ceritanya sudah selesai.